Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cak Sono di channel Nurul Maba Kapongan, channel yang membahas seputar elektronika. Oke, pada kali ini kita dapat postingan baru lagi dengan topik baru, driver Montarbo. Ini dapat servisan dari teman subscriber kita, di mana driver Montarbo ini mengalami kendala, yaitu tegangan bias tidak bisa disetting, hasil suaranya serak, dan TR pada bagian fastnya ini panas teman-teman. Oke, seperti apa cara Cak Sono mengatasi driver ini? Ayo kita simak videonya bersama-sama. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Yang sudah subscribe, jangan lupa like-nya ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut. Untuk mengatasi tegangan bias yang tidak bisa disetting pada driver Montarbo, kita harus mengubah rangkaian pada bias servonya ya. Seperti biasa, seperti di video kemarin, untuk rangkaian bias servo, Cak Sono menggunakan rangkaian yang Cak Sono terapkan pada driver UVJ, dimana pada basis kolektornya ya, di sini basis kolektor emitor ya. Nah, ini resistor yang terhubung antara basis ke kolektor. Nah, yang awalnya menggunakan resistor 560 ohm, di sini Cak Sono ganti dengan 1K5 ya. Nah, terus yang terhubung dari basis ke emitor, yaitu resistor pembagi tegangannya. Nah, di sini Cak Sono mengganti dengan nilai 330. Kalau awalnya menggunakan 470 ini awalnya. Terus untuk VR-nya Cak Sono pasang di sini dengan nilai 1K atau 102. Nah, ternyata tegangan biasnya sudah bisa disetting ya. Oke, jika kurang tinggal nambahi di trimpotnya, jika lebih dikurangi. Untuk tegangan bias ideal pada Montarbo ini, kalau Cak Sono perhatikan dari panasnya transistor final, saat dialiri signal, kualitasnya sudah nggak serak di volume rendah, itu di 450 mV ya. Terus masalah yang kedua, di sini TR fastnya panas. Ternyata setelah Cak Sono oprek dan belajar dari banyak sumber, di sini ada resistor dari tegangan menuju ke kaki emitor transistor fast ini, yang pada awalnya nilainya 47 ohm ya. Di sini ini 47 ohm dari tegangan ke kaki emitor ya, ke kaki emitor TR fast. Ini Cak Sono ganti dengan 220 ohm ya, untuk tegangan emitor ya, emitor TR fast. Di sebelah juga ya, di sebelah juga yang 47 ohm kita ganti dengan 220 ohm. Oke, ternyata setelah diumpan dengan tegangan 45 VAC selesai ya, cukup mudah ya untuk mengatasi. Terus masalah yang paling sensitif jika terjadi kesalahan pada pada Montarbo ini, biasanya TL071 langsung short teman-teman ya, langsung short, dimana ini adalah transistor yang berfungsi sebagai preamp ya, preamp. Kalau di sini sebagai OCP, dia sebagai pengaman. Cuma di sini enggak Cak Sono pasang. Kalau teman-teman ingin pasang, ini dari kaki ini, dari soket OCP ini dipasang ke kaki emitor TR final ya, di sana ya. Dipasang di kaki emitor TR final sebelum R kapur ya. Jadi pas di kaki emitornya ya. Satu aja yang paling dekat dengan TR tap. Jadi TR yang paling awal itu sarannya. Meskipun ditaruh di belakang itu nggak apa-apa. Cuma katanya jika terjadi konsleting, dia responnya lebih cepat daripada dipasang di belakang. Oke.
Terus ini adalah bagian ini input balan. Nah, jika teman-teman nggak pakai input balan, silahkan kaki nomor 3 ya pada inputnya ya. Kalau satu ground, 2 bagian non inverting, yang ketiga inverting. Jika teman-teman menggunakan soket input SLR, itu ada pin 1, 2, 3. Yang digunakan hanya pin 1 dan pin 2 jika kita tidak mau pakai rangkaian input balannya. Nah, kalau mau dipakai nggak usah di jumper. Pin 3 nggak usah di jumper ke ground ya. Ini jalurnya ke resistor 10K di sini. Ini nggak usah. Tapi kalau mau menggunakan input balan, misalnya penggunaan kabel streknya cukup panjang sampai 20 meter, 25 meter, itu baiknya menggunakan input balan ya. Jadi dia sebagai penguat dB ya. Ketika ada input, dia tetap respon, jadi tidak terjadi delay. Biasanya kalau di vokal di sini halo, nyampe nya ke speaker itu lama, halo di sana baru halo. Jadi nanti bisa trouble kalau di alat musik, misalnya vokalnya lo kok kayak gini, vokalnya kayak gitu biasanya. Jadi mending digunakan aja rangkaian input balannya jika penggunaan kabel snack yang cukup panjang. Oke. Untuk Ersun ini menyesuaikan teman-teman. Untuk Ersun yang 5 watt ini menyesuaikan. Teman-teman mau pakai tegangan berapa? Di sini pakai tegangan 45 VAC 10 ampere. Ini menggunakan resistor 1K8 ya. Kalau di PCB tulisannya 2K2. Nah, ini gunakan 1K8, ini udah bagus. Tegangan yang didapat pada dioda zinernya pas di 15 volt. Oke, sekarang kita lihat hasilnya dengan tegangan 45 VAC. Baik, kita kecilkan dulu. Kita kecilkan dulu volumenya ya. Kita lihat tegangan biasnya dapat berapa. Oke, kita lihat tegangan bias. Oke, itu ya. Tegangan dari PLN 210, 211. Untuk tegangan VDC nya kita dapat 61,5 ya, 61,5 volt. Tegangan bias yang didapat ini 430 mV ya. Untuk yang main sama ya, 430 mV. Jadi kalau biasnya sudah imbang, ini bias positif, bias negatif sudah imbang, 43, DCO pasti 0 ya kan, DCO pasti 0. Oke, sekarang kita load menggunakan frekuensi 1 kHz ya. Kita lihat menggunakan frekuensi 1 kHz dapat berapa. Oke, kita lihat tegangan RMS nya dapat berapa ya. Oke, kita naikkan volumenya. Ini kalau kita kecilkan, kita naikkan lagi, set, terus set ya. Untuk gelombangnya sudah stabil. Gelombangnya stabil antara gelombang inverting dan non invertingnya ya. Itu atas bawahnya sama. Ntar potensionya ini ya, dia cacat di 51 ya,
Kita lihat ya. Oke, kita lihat tegangannya di cacat di 48 volt teman-teman. Cacat di 48 volt. Oke, cacat di tegangan 48 volt. Kita hitung ya. Untuk dummy load saya menggunakan 8 ohm. Jadi untuk menghitung arusnya, jadi 48 ya, 48 dibagi beban dummy load 8 ohm. Di sini kita mendapatkan arus sebesar 6 ampere dengan trafo 10 ampere CT45. Kita dapat arus 6 ampere ya pada outputnya ya. Oke. Setelah itu kita lihat tegangan RMS ketika dia cacat ya. Ketika dia cacat. Ketika cacat kita lihat ya, kita set sampai cacat ya, sampai cacat ya, volume mentok cacat di 54 volt RMS. Kalau back to backnya ada 80 volt ya. Back to back itu nantinya sebagai PMPO ya, PMPO. Jadi puncak penguatan. Sekarang kita hitung. Jadi dapat 54 tadi ya, 54 volt RMS. Jadi 54 volt RMS dikalikan arus 54 volt. Nah, di sini kita dapat watt 324 watt ya di impedansi 8 ohm. Kalau PMPO nya berarti tadi berapa? 80 kali 6, 480 di impedansi 8 ohm ya, tapi gunakan RMS saja. RMS nya 54 kali 6 dapat 324 watt ya di impedansi 8 ohm. Oke, sekarang kita coba hasil suaranya seperti apa. Ini tegangan biasnya ya, loncatannya udah stabil. Bersih ya, sampai di volume terendah pun dia bersih ya. Nih.
Oke, seperti itu hasil suaranya. Saya tidak memodifikasi di bagian resonansinya. Nah, ternyata hasilnya udah bagus ya. Kita mendekati waktu buka puasa. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.